يا أرحم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mendengarkan hadis Nabi ini menunjukkan tentang kecintaan kita kepada beliau. Berbagai macam cara untuk menambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Tadi kita dihiasi dan diiringi dengan puisi yang mana butiran kata-katanya yang sangat indah, menyentuh hati, yang jikalau hati kita ini memiliki rasa kasih sayang dan kerinduan kepada Rasulullah SAW, pastikan kita akan menangis kerana rindu dengan Rasulullah SAW. Karena orang yang merindui kekasihnya, jika disebutkan Rasulullah SAW, dia tidak akan mampu untuk menahan perasaan rindu kepada Rasulullah SAW. Ditambah lagi dengan iringan qasidah atau nasyid yang membawakan kita kepada rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Yakinlah kalau kita rindu kepada Rasulullah, Rasulullah juga rindu kepada kita. Siapa yang merindui Rasulullah, Rasulullah juga akan rindu kita. Tapi kalau kita tidak punya rasa kerinduan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kurang rindu kepada kita. Dan qasidah-qasidah ini adalah butiran-butiran kata-kata yang mengajak kita untuk merindui Rasulullah SAW. Kenapa kita pantas untuk merindui Rasulullah? Kalau kita merindui seorang wanita, apakah pantas kita rindu seorang wanita? Kenapa kita rindu? Mungkin karena kecantikannya, keelokannya. Tapi Rasulullah SAW kita rindukan beliau karena begitu besar jasa beliau terhadap kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah duduk bersama Rasulullah, kita tidak pernah berjihad bersama Rasulullah, kita tidak pernah menghadiri majlis Rasulullah SAW. Tapi kita percaya dengan Rasul, kita beriman dengan Rasul, kita yakin dengan Rasul. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita akhlak, mengajarkan kita budi pekerti, mengajarkan kepada kita berbagai macam adab-adab yang baik, dan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita melepaskan diri daripada siksaan api neraka. Pantas, wajar kalau kita rindu kepada Rasulullah SAW. Wajar kalau kita menangis kerana rindu Rasulullah. Wajar air mata kita ini menetes kerana Rasulullah SAW. Apakah seorang pria ketika dia mencintai wanita dan wanita tersebut tidak menerima cintanya, meneteskan air mata karena kerinduan kepada wanita tersebut, merupakan satu kepantasan? Cinta bertepuk sebelah tangan,
Tapi kalau seorang pria itu mencintai Nabi SAW dan meneteskan air matanya karena kerinduan, maka air mata yang jatuh dari pipinya itu, dari matanya, akan mendatangkan keberkatan insyaAllah. Ditambah lagi insyaAllah ta'ala biiznillah kita akan membacakan hadis-hadis Nabi, menunjukkan kita ini adalah orang-orang yang memang cinta Nabi SAW, rindu dengan Nabi SAW. Majlis pembacaan hadis seperti ini adalah majlis yang memang dilaksanakan oleh para ulama-ulama, majlis yang memang dihidupkan oleh para ulama-ulama, majlis yang memang dijaga oleh para ulama-ulama. Mata rantai sanad yang dibaca oleh mereka sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang akan menjaga agama ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan membesarkan dan menyampaikan agama Allah ini kecuali kita, para pemuda-pemudanya? Maka beruntunglah kita ini termasuk orang-orang yang ingin mendengarkan hadis Nabi SAW yang dikata oleh Imam Syafi'i, kalau sekiranya saya melihat ahli hadis, maka saya seolah-olah melihat daripada para sahabat-sahabat Nabi yang memang mereka mendengarkan hadis Nabi SAW. Dan jikalau kita berada di majlis hadis ini, berarti kita hampir sama dengan majlis yang dah Rasulullah SAW buat. Seolah-olah kita mendengarkan Rasulullah SAW berbicara. Sebab itulah tuan-tuan sekaliannya dan puan-puan sekaliannya, tidak rugi kita berkumpul untuk mendengarkan hadis Nabi SAW. Dan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil mengarahkan umatnya daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan umatnya arti keikhlasan kepada Allah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan umatnya bagaimana beradab. Yang dahulunya umat tidak punya adab, bahkan biadab, tapi umat diajarkan dengan adab dan dijadikan adab itu di atas ilmu. Sebab itu setinggi orang, sebesar ilmunya, sehebat apa dia, kalau tidak punya adab, maka tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah dihormat. Sebab itulah Rasulullah SAW tampil di gelanggang dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, tampil untuk memperbenarkan akidah mereka. Hidup mereka diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Kehidupan Nabi SAW diberikan kepada umatnya. Sebesar-besar daripada waktu yang Rasulullah SAW miliki diserahkan kepada umat semuanya. Coba kita bayangkan, kalau kamu seorang sukses yang memiliki banyak berbagai macam bisnis, 1 jam, 2 jam itu sangat berharga bagi dirimu. Kamu akan pikirkan plan perjalanan hidupmu dari jam segini sampai jam segini itu mesti ada kaitannya dengan bisnis. Jikalau 1 menit, 2 menit saja terlambat, kamu akan merasakan rugi. Dan itu semuanya kembali kepada dirimu untuk memperkayai dirimu, untuk membesarkan dirimu, untuk menambahkan hartamu, untuk memperbanyak keretamu. Tapi waktu yang sangat berharga bagi Rasulullah SAW, siang dan malam, detik demi detik, jam demi jam, dia persembahkan untuk umatnya. Yang jikalau kita kira-kira bagaimana boleh Rasulullah SAW bertahun-tahun mempersembahkan waktu yang berharga untuk dirinya kepada umatnya, karena memang benar-benar cinta kepada umatnya. Saya saja sampai sekarang ini, saya rasakan hidup saya dikekang dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Contoh hari ini, pagi ini, dari jam segini sampai jam 12 saya berada di Uniraza. Balik nanti ke Bangi,
Sudah istirahat sebentar, baru malam maghribnya kita ada acara di Aswaja. Besoknya lagi sampai kepada tanggal 1. Tanggal 1 di Pineng. Sampai tanggal 5. Tanggal 6 sampai ke tanggal 10. Jadi waktu itu kalau kita pikir-pikir, minta maaf ini saya langsung saja sebutkan supaya tahu. Setidak-tidaknya saya berceramah ini kadang-kadang alhamdulillah ta'ala orang kasih saya duit. Sudah? Jarang orang nggak kasih duit. Tapi bagi Rasulullah SAW dia serahkan waktunya, dia serahkan waktu yang sangat berharga bagi umatnya tanpa pakai duit. Pernah bayangkan bagaimana? Kamu pasti punya kali-kali hidup saya, istri saya, ini saya, itu saya. Begitulah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Kalau saya saja sendiri saya katakan kurang sanggup untuk seperti itu. Emangnya kita kalau hidup ini seperti malaikat ya? Gak makan, gak minum. Itu alasan kita. Ditambah lagi sebagian para ustadz-ustadz, oh ya kalau mau dikirimkan sama saya mau undangan 3.000 gak kemana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ustadz ini kah? Oh saya PA-nya. Oh saya nak undang ustadz nih. Iya boleh saja, tanggal berapa sekian, harganya 3.000, 4.000. Dakwah, iya dakwah untuk Allah. Ikhlas, ikhlas. Subhanallah. Ikhlas 4.000. 4.000 ikhlas. Kalau nggak ikhlas 8.000. Subhanallah. Di mana kita mau cari seikhlas seperti Rasulullah SAW, diserahkan segala waktunya untuk umatnya tanpa duit. Maka wajar dan pantas kalau kita selalu berselawat pada baginda, dan wajar sekali semestinya kita meneteskan air mata merindui Rasulullah SAW yang senantiasa memikirkan kita, tidak memikirkan mana-mana daripada umat-umatnya yang lain, daripada istrinya, anaknya, tapi dia lebih mengutamakan umatnya bagaimana boleh selamat. Jadi seperti itulah ya kita mengajak orang-orang ingin melembutkan hatinya mendengarkan hadis Nabi SAW, karena mendengarkan hadis Nabi SAW ini merupakan bahagian yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Para sahabat, para ulama-ulama ketika dengar hadis Nabi SAW, mereka langsung terus tidak mau bergerak. Sangat hormat. Coba saya bayangkan dulu ya. Kalau kamu dengarkan titah diraja, sultan, kira-kira kamu goyang kaki, goyang kanan, kepala, goyangkan, aduh sakit, begitu? Hah? Tidak kan? Itu diraja, bagaimana dengan di atas daripada itu lagi baginda Rasulullah SAW. Sebab itu Imam Malik kalau sudah duduk dia mengajar hadis Nabi SAW, sangat ta'zim dan besar sekali besarkan hadis Nabi. Begitulah kita inginkan majlis ini berterusan insyaallah taala biidznillah agar mengetuk hati kita semuanya untuk cinta Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masuk kepada hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tetap membaca sanadnya karena itu merupakan keberkatan. Qala al-Lankati akhbarna syekhuna al-alim al-faqih Husain bin Ahmad Siraji al-Fatani al-Makki. Dia orang Fatani, Thailand, tapi tinggal di Mekah, meninggalnya di Mekah. Qala akhbarna al-allamah Syekh As-Said Alawi ibn Said Abbas al-Maliki al-Makki. Ini ayah daripada Said Muhammad yang baru-baru ini, adik Said Muhammad, Said Abbas itu meninggal dunia di Mekah. An Syekhi al-Allamah Umar Bajunaid al-Makki, an al-Allamah Said Ahmad Dahlan al-Makki al-Syafi'i, an al-Allamah Syekh Utsman bin Hasan al-Dimyati, an Muhammad Amir al-Kabir, an Ali al-Saghir, an Muhammad Uqailah al-Makki al-Hanafi, an Hasan al-Ujaimi al-Hanafi, an Ahmad bin Ajil al-Yamani,
anil Imam Yahya bin Makaram At-Tabari an jaddihi al-Imam al-Muhibb al-Akhir Muhammad bin Ridha Muhammad At-Tabari al-Makki qala akhbarna Ruhlah al-Qadi Zainuddin Abu Bakar bin Husain al-Maraghi al-Madani anil Musnid, yang dikatakan Musnid dia mengatakan hadis Nabi SAW dengan jalur sanadnya. Sementara sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi definisinya. Yang dikatakan Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan jalurnya dan mengarang kitab-kitab sanad, kitab tabat dan fahros. Al-Mu'ammar, yang dikatakan Mu'ammar orang yang umurnya 80 tahun ke atas. Ya, sekarang ini sudah jarang orang punya umur 80 tahun ke atas. 60 sudah lewat. Ya, 60 sudah lewat. Kenapa laki-laki banyak lewat 60? Salah satunya banyak merokok. Jadi banyak merokok cepat mampus. Yang kedua, laki-lakinya kadang-kadang kawin 4. Kawin 4 juga cepat mampus. Apa pasal? Yang satu saja pun buat kau darah tinggi, tambah 4 lagi. Setiap hari, awal kau nikahi dia, bagus mukanya. Bang. 1 tahun, bang. 2 tahun akan datang, biasa kasih kopi, kasih teh lah. Dek, teh, dek. Bang buat sendiri, bacok sendiri. Itu dia. Pulang bukan dia katanya, bang sayang apa semuanya. Mana duit sini bang, sini. Tak belanja kita, tak ada duit lagi. Gara-gara tu naik darah tinggi. Cepatlah mati. Maka saya tengok sekarang, banyak janda-janda umur 50 tahun, 40 tahun. Laki-laki banyak cepat meninggal. Itu. Kerana laki-laki banyak penyakitan. Rokoknya, darah tinggi, gara-gara perempuan kan. Ada lagi yang lain-lain. Kalau nak sebutkan lah. Maka sebab itu, carilah wanita yang memang benar-benar sayang kepadamu. Jangan kau sayang sama dia. Cari wanita yang sayang sama kau. Dia akan jaga kau. Tapi kau sayang sama dia, itu payah itu. Ini nasihat saya nah. Cari yang memang wanita tu sayang sama kamu, bukan kau sayang sama dia. Sebab nanti kau akan sayang sama dia juga, kerana istri kau. Tapi kerana dia sayang sangat samamu, dia akan jaga kau. Kalau kau cari perempuan yang memang kau ingin cintai, insya-Allah Ta'ala cepat kau tewas. Itu dia. Cari yang beragama. Tapi sekarang pun yang beragama pun macam-macam juga. Saya kasih tahu, banyak murid saya tamatan Azhar, perempuan. Tamat Azhar. Tapi lebih parah daripada orang awam. Makanya sekarang ini saya tidak ada lagi syarat. Dulu saya punya syarat. Mesti pandai baca kitab kuning, mesti pandai begini, mesti pandai. Terhilang semuanya. Kenapa? Perangai pelajar-pelajar agama ini kadang-kadang sama juga dengan pak awam. Itu dia. Kalau katakan mau diduakan pun dia tak tahan lagi katanya. Dia paling tahu bagaimana cara bang, tak boleh. Bila aja pun pas lagi mau disiksa dia kata ahadun ahad. Esa, satu. Betul tak? Dia kata satu. Dia mau nak dua pula. Mereka lebih pandai lagi hujah lah. Susah. Kalau perempuan yang belajar agama ni susah mau diduakan. Dia nak ingin satu saja. Dia punya kalau Allah, kalau Rasul banyak sangat. Dia kata, itu Khadijah tu, selama Rasulullah kahwin, tak pernah lah Khadijah tu diduakan. Itu katanya. Jadi apa nak duakan saya kah? Tapi kalau orang awam, dia ikut saja semua. Tak duakanlah, tak apalah, kata orang awam. Kalau yang mengaji ni payah sikit. Itu dia. Al-Mu'ammar Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib bin Nu'mah As-Salihi Ad-Damsyiki As-Syahir bin Hajjar. Ini ulama besar dulu. Tapi beliau ni orangnya enggak banyak diketahui orang. Enggak banyak diketahui. Kenapa? Karena dia tak buatkan dalam Twitternya, dalam Facebooknya, dia tu alim. Kita sekarang dibubuh ke mana-mana benda. Facebook, muka dia saja. Di dalam Twitter, Masya Allah, Tabarakallah. WhatsApp, dialah berkola-kola. Jadi, padahal dia tu copy paste saja. Ambil cakap orang, letakkan. Udah panggil ustaz. Subhanallah. 1-2 hadis yang dia hafal. Tapi subhanallah, kalah qadi buatnya. Kalah mufti buatnya. Ni zaman sekarang lah orang suka, suka dia terkenal dengan kebodohan dia. Orang terkenal dengan kealiman dia, kebodohan dia. Dalam Facebook dia, subhanallah. Dibuat situ, Ustaz Fulan. Subhanallah.
Ustaz Fulan. Banyak. Maka sebab itu kita tak perlulah terlampau mewar-warkan banyak alim ke apakah begitu. Sebab saya tengok sendiri belakang-belakangnya banyak orang yang mengaku ustaz tapi mereka baca kitab kuning pun tak pandai. Bagaimana dianggap orang itu alim? Dianggap orang itu alim pandai baca kitab kuning, paham dia. Itu alim. Ini baca Al-Quran pun merangkak. Macam mana kata ustaz pula? Itu dia. Asal pakai kopiah ustaz. Asal pakai serban pakai ustaz. Kenapa tak panggil sing tu ustaz? Tak semua pakai serban tu ustaz. Ada yang statnya. Al-Siraj Al-Husain Ibn Mubarak Al-Zubaydi An Abil Waqt Abdul Awwal Isa As-Sijzi Al-Harawi. Kalau tak pandai bacanya itu dibariskan. Nanti apa kau baca? Nanti kayak gitu salah namanya. Kau nama orang Abdullah kau pakai dolah. Aku tak sesat anak orang kan? Abdurrahman bin Muzaffar Ad-Dawudi An Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamuyah. Ini kalau ahli hadis dia kata Hamuyah. Tapi kalau ahli nahwu dibaca Hamaweh. Perbedaan ulama-ulama hadis dengan ulama apa? Ulama nahwu. Cara membacakan kitab kita seperti ini. As-Rakhsi An Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Mata Afrebri. Dua kali dengarkan daripada Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari itu. An Amirul Mukminin Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Jadi Al-Farabri ini dua kali dengarkan Sahih Bukhari daripada Imam Bukhari. Kita berapa kali dengarkan Sahih Bukhari? Ini pun semuanya kita Sahih Bukhari ini. Dia belum pernah baca Sahih Bukhari tapi Masya Allah dia kata dah muhaddis Malaysia. Subhanallah. Alim kabir katanya. Pengakuan. Dari kulit ke kulit tak pernah baca hadis. Maka kalaupun tidak kita baca semua hadis Sahih Bukhari, setidak-tidaknya ini hadis sebagian hadis yang ada dalam Sahih Bukhari kita baca. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan an Salim qala sami'tu Abu Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadul ilmu wa yadharul jahlu wal fitan wa yakthurul harj. Qila ya Rasulullah wa mal harj? Wa qala hakadha bi yadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatl. Aku mendengarkan Abu Hurairah daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, ilmu itu akan diambil. Ilmu akan diambil. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidu ilman tiza'an min ibadi. Allah tidak mencabut ilmu itu daripada hambanya. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, akan tetapi mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama-ulama. Subhanallah. Ini hadis dibaca, disebutkan Rasulullah 14 abad yang silam. Rasul kata makin dekat kiamat, makin ulama semakin sedikit, makin langka. Di Malaysia ini ada harimau Malaysia. Harimau Malaysia tahu tak? Macan Malaysia ke harimau Malaysia? Harimau Malaysia Malaya. Tahu? Pernah lewat? Yang belang-belang tu kan? Itu kalau dibunuh macam mana tu? Tangkap kan? Itu namanya binatang langka. Binatang yang perlu dijaga. Apa pasal? Karena harimau itu sudah tak punah. Mana-mana binatang yang tak punah dijaga. Nah? Makanya pemerintahan wajib juga menjaga ulama. Ini ulama tak punah dah ni. Yang ngaku ulama banyak, tapi benar-benar ulama tak punah. Wajib dijaga. Kerajaan mesti jaga ulama yang benar-benar ulama karena mereka sudah hampir punah. Umat mesti menjaga ulama karena ulama semakin punah.
Kalau kita jaga binatang, bagaimana dengan ulama yang menyelamatkan umat? Maka makin dekat hari kiamat, semakin banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Ini satu tahun saja. Saya perkirakan sudah berapa banyak ulama yang telah meninggal dunia. Tahun 1436 Hijriah. Di Kelantan ada Syekh Harun, murid pada Syekh Nurbut, meninggal. Beliau meriwayatkan hadis daripada Syekh Muhammad Nurbut. Syekh Muhammad Nurbut ini murid pada Umar Hamdan Mahrasi, meninggal di Kelantan. Meninggal Sayyid Abbas, anak daripada Sayyid Alawi, meninggal guru kita di Mustafa Purba Baru, Syekh Abadi. Habis itu meninggal Syekh Ahmad Jamhuri di Makkah Al-Mukarramah. Akan datang kita nggak tahu lagi, akan datang terus menyambung para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapa pengganti mereka? Siapa yang akan menjadikan posisi-posisi yang ada sekarang ini daripada ulama-ulama yang telah meninggal dunia? Azhar Al-Syarif mengeluarkan ratusan orang setiap tahunnya daripada ulama. UIA mengeluarkan pelajar-pelajar syariah, usuluddin sebagainya, ratusan bahkan ribuan. UKM, UM mengeluarkan syariah, usuluddin semuanya ratusan bahkan ribuan. Tapi adakah di antara yang keluar itu menjadi ulama yang benar-benar ulama mengamalkan ilmu mereka? Ini pertanyaan yang sangat serius sekali. Ternyata walaupun mereka keluar daripada satu lembaga pendidikan yang tinggi, tidak menjamin mereka itu menjadi ulama. Ya, tidak menjamin mereka itu jadi ulama. Maka ulama tersebut mesti belajar dengan cara-cara yang telah diajar oleh ulama-ulama terdahulu secara tradisionalnya, dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama juga. Sebab itulah sulit. Saya kata, saya tidak pernah takut dengan kekurangan para medikal atau para doktor-doktor. Saya tak pernah takut dengan kekurangan orang ahli pembangunan. Tak pernah takut saya dengan para insinyur dan sebagainya. Saya tak pernah takut. Yang saya takutkan adalah kekurangan ulama. Di Malaysia saja, doktor itu berapa ratus orang datang setiap tahunnya. Pelajar-pelajar Malaysia dikirim ke Mesir itu berapa tahun? Sekitar 6 tahun. Pulang mereka berapa ratus orang yang sampai ke sini. Nah, lain lagi pelajar Malaysia yang ke UK, lain lagi pelajar Malaysia yang ke Rusia, lain lagi pelajar Malaysia yang ke berbagai macam negara. Sudah, yang mereka bila balik ke Malaysia ini, mereka sudah jadi doktor yang pakar umpamanya, atau doktor yang hebat yang boleh bekerja di rumah sakit, sehingga Malaysia tidak akan pernah kekurangan para doktor-doktor yang handal, para ahli politik, para ahli-ahli yang lainnya. Malaysia hebat, ahli politik bertambah terus. Walaupun nggak belah belajar di university untuk belajar apa itu kan ada namanya itu bagian pendidikan politiknya. Nggak pernah belajar bagian pendidikan politik, tapi mereka jadi ahli politik. Di mana mereka belajar? Mereka belajar di kedai-kedai kopi. Karena kedai kopi sudah buka satu cawangan apa? Fakulti politik. Betul tidak? Saya tidak takut kehilangan orang-orang ahli politik, tapi saya sangat takut dengan ulama yang hilang. Karena setiap saatnya, setiap bulannya, setiap tahunnya ulama akan meninggal. Dan siapa yang akan mengganti posisi mereka? Benar Rasulullah mengatakan ulama akan cepat meninggal. Oh, saya takut jadi ulama lah kalau begitu. Kenapa? Takut cepat mati katanya. Salah. Bukan seperti itu. Ulama, bahkan banyak ulama yang memang umur mereka panjang, tapi posisi menggantikan ulama itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Bukan hanya asalkan doktor dia kita katakan ulama, enggak. Orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya itu ulama. Ya, itu apa? Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama.
Yang takut kepada Allah, yang nggak takut sama Allah bukan ulama. Sebab itulah kata di sini Rasulullah mengatakan yuqbadul ilm, akan dicabut ilmu itu. Jadi ketika waktu dicabut ilmu, kata Rasulullah SAW, maka datanglah kebodohan. Timbullah masyarakat awam yang akan bertanya kepada orang-orang jahil. Yang jahil ini bukan katakan wallahu alam, tapi nampakkan kebodohan dia dengan memberikan fatwa kepada orang awam, sehingga dia sesat dan menyesatkan orang. Dan ini telah terjadi kepada kita. Tengok bagaimana sekarang ini. Di antaranya, umat hanya berpegangkan dengan fatwa-fatwa yang berada di dalam komputer, internet, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga menjadikan umat itu sesat. Berbagai macam fatwa-fatwa yang melenceng, yang jauh daripada kebenaran. Ya, yang jauh daripada kebenaran. Sebab itulah kita mesti mencari ilmu itu kepada ulama, bukan kepada Facebook, bukan kepada internet, kepada Google. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang alim. Kalau kamu tak alim, tak tahu masalah, tanya orang yang alim. Tapi orang sekarang sudah ganti, fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Tanya Mbah Google. Tanya Tuan Guru Google kalau kau tak tahu. Ini merupakan salah satu hal yang dapat menyesatkan umat. Yang Rasulullah SAW mengatakan, bila sudah yuqbadul ilmi wa yadharul jahal, maka akan datanglah kejahilan, kata Rasulullah. Benar. Banyak berbagai macam fatwa yang datang. Di antara yang paling besar adalah golongan yang menyamakan hadis dhaif dengan maudhu. Ini kejahilan. Di zaman para ulama-ulama dahulunya, mereka tidak pernah menyamakan hadis dhaif dan maudhu. Dhaif, maudhu. Karena maudhu bukan hadis. Sementara yang dhaif itu tetap masih hadis. Dhaif mereka masih lagi meriwayatkannya. Sementara maudhu mereka tidak meriwayatkannya kecuali untuk menerangkan itu maudhu. Tapi zaman sekarang ada golongan yang menganggap mereka itu sebagai ahli hadis, padahal mereka bukan ahli hadis. Menyamakan antara hadis dhaif dan hadis maudhu. Dan jikalau kita mengamalkan hadis dhaif, berarti kita telah mengamalkan suatu hal bid'ah yang besar. Dan apa yang mereka ungkapkan ini merupakan satu kebid'ahan yang sangat besar, karena tidak pernah diungkapkan dan diutarakan oleh para ulama daripada abad yang pertama sampai kepada abad yang ke-14, bahkan 15 pun para ulama telah mengatakan seperti itu. Siapa imam mereka ketika membicarakan hal tersebut? Maka inilah yang kita tengok, kejahilan demi kejahilan, yang kalau kita tengok daripada fatwa-fatwa yang sangat-sangat mengecewakan kita. Tumbuhnya berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat. Di antaranya yang sekarang ini kita lihat adalah kelompok yang sangat jahil, yaitu kelompok ISIS. Mengatasnamakan Islam tapi mereka jauh daripada Islam. Ini namanya kelompok penghancur Islam. Islam datang dengan rahmat. Islam datang dengan mengajak umat dengan hikmah. Bukan dengan bom, bukan dengan teror, bukan dengan senjata F-16 dan sebagainya. Tapi Islam mengajarkan umat arti rahmat. Dengan rahmat orang masuk ke dalam surga. Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara tidak punya rahmat. Dia tidak lepaskan kucingnya untuk makan, mencari makanan di mana-mana. Seorang laki-laki masuk ke surga dengan rahmat dalam Sahih Bukhari. Dia ambil kasutnya, dia ambil air minum, dia kasihkan anjing. Cuma bayangkan anjing. Kalau dalam pandangan kita anjing ini yang najis, bukan lawah lagi. Tapi kita punya perasaan rahmat kepada anjing, maka dimasukkan ke dalam surga. Jadi inilah ya bukti orang-orang yang tidak paham dengan Islam. Makanya jangan sampai kedengaran sama kuping saya, nak. Ada mahasiswa-mahasiswi Uni Razak pergi ke Suriah untuk gabung sama ISIS. Mereka tidak paham Islam.
Saudara-saudara, ISIS itu adalah kelompok Khawarij yang Rasulullah SAW peringatkan kepada umatnya tentang Khawarij. Yang Khawarij ini terlampau banyak baca Quran tapi tak paham apa yang mereka baca. Islam nih, kalau kita baca hadis Quran, hadis dan Quran kita baca, sudah tidak kadang-kadang maknanya lurus-lurus seperti itu. Perlu ada pengumpulan hadis yang lain. Perlu ada ya tunjukan daripada para ulama-ulama. Kalau tidak seperti itu maka kita akan sesat. Sebab itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW sangat berat kepada orang awam. Siapa yang akan meringankannya? Ulama. Kalau sudah awam tidak mau dengarkan kata-kata ulama, dia ikuti orang bodoh, dia ikuti orang jahat, dia ikuti orang-orang yang tak paham dengan agama, maka mereka tak akan paham dengan agama. Sebab itu kita mesti rujuk kembali perkataan-perkataan itu. Kembali kita kepada Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Daqiq Al-Aid, dan imam-imam yang lainnya. Karena mereka paham dengan makna-makna hadis Nabi SAW. Minta maaf saya, para pemuda itu, dia semangat Masya Allah. Semangat Masya Allah. Diajak jihad, Masya Allah. Tapi nggak tahu apa arti jihad. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Kawin. Oh, semangat. Semua benda semangat. Tapi tidak faqih, tidak paham. Sebab itu kata Rasulullah di antara sifat-sifat Khawarij, hadithul asnan, sufahaul ahlam. Mereka ini adalah para pemuda-pemuda, umur-umur muda mereka ini. Tapi punya akal yang bodoh. Akal yang bodoh. Nggak paham Islam. Ditengokkan bagaimana mereka lah orang-orang yang paling rajin dalam sholat. Kalau kita tengok sholat mereka, kalah kita. Mereka lah orang yang paling rajin baca Quran. Tapi tengok, pahamkah mereka Quran? Tidak paham. Ini Khawarij. Orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Kejahilan ini, saudara-saudara sekaliannya, semakin meluas. Datang fikroh-fikroh pakaian-pakaian yang baru, pakaian liberal, yang mengatakan Islam ini Islam, pemerintahan. Kadang-kadang mereka menyamakan Islam dengan agama yang lainnya. Ini liberal tahap tinggi. Dia kata agama semuanya sama, nggak ada beda. Itu orang kafir. Karena dia telah menyalahi Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima cuma Islam. Berarti samakah Islam itu dengan agama yang lain? Tidak kan? Kita boleh menghormati orang agama lain, silakan. Nggak dilarang. Tapi jangan sampai kita menyamakan agama kita dengan yang lain. Kalau saya beli pakaian sutra, tiba-tiba kok samakan dengan kain katun. Kan orang bodoh nama itu. Ini sini dengan itu sama aja pakaian katun. Enggak lah, ini kain katun, itu sutra. Sama tidak? Tidak sama. Islam itu tak akan pernah sama dengan agama yang lainnya. Samakah agama itu? Kalau Islam mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, sudah. Sementara agama lain mengatakan Tuhan itu banyak. Nggak akan pernah sama. Kalau kamu samakan, berarti kamu itu sendiri telah mengiyakan agama mereka. Maka tidak boleh kita katakan itu. Ini sekarang sudah banyak pendakwah yang akan mengajak kepada liberal. Maka saya nasihatkan kepada kamu, hati-hati dengan pemikiran liberal. Datang lagi kebodohan-kebodohan daripada kaum Syiah yang menghina para sahabat-sahabat Nabi SAW. Datang lagi kelompok-kelompok yang lain-lainnya, yang berbagai macam kelompok. Maka kita umat Islam sekarang perlu bendungan atau perlu benteng untuk mempertahankan akidah kita. Kepada siapa kita ambil? Kepada ulama-ulama yang memang diakui keulamaannya, yang dia punya guru dan dia ambil ilmunya daripada gurunya, dan guru ini ngambil pada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, kita akan hanyut dalam kebodohan kita. Sebagaimana kata Rasulullah, maka para jahil akan mengambil fatwa kepada orang yang jahil, maka yang jahil ini sesat
dan menyesatkan orang-orang lainnya. Datang fatwa-fatwa yang sangat kita kata tidak dapat ditanggungjawabkan oleh orang-orang. Ya, ada macam-macam fatwa sekarang datang, berbagai macam fatwa. Kalau kita tengok kalau Allah, kalau Rasul tak ada, tapi dengan hawa nafsu mereka berfatwa. Ini adalah menunjukkan kejahilan mereka. Kemudian kalau sekiranya sudah datang kejahilan, maka kata Rasulullah SAW, wal fitan, juga akan datang fitan. Fitan ini jamak fitnah, maknanya banyak fitnah akan datang, bukan satu fitnah, bahkan fitnah-fitnah yang lainnya. Apa di antara fitnah-fitnah yang telah timbul pada saat ini? Fitnah-fitnah yang timbul pada saat ini, di antaranya ketika datangnya fatwa yang memperbolehkan menggulingkan pemerintah. Saya mau tanya dahulu, bila ada pemerintah yang sah, bolehkah kita menggulingkannya? Boleh tidak? Sudah menjadi ijma' para ulama, walaupun pemerintah itu zalim tak boleh turunkan. Dan itu telah dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Pemerintah yang zalim tidak boleh diturunkan. Kenapa sebabnya? Penyebabnya adalah kalau kita gulingkan akan mendatangkan darurat bencana yang lebih besar. Makanya diharamkan. Ijma' ini pada tahun 2010, 2011 sampai sekarang dilupakan oleh umat Islam. Maka datanglah para yang mengatasnamakan agama memperbolehkan umat untuk menjatuhkan raja-raja mereka, untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin mereka dengan dasar pemimpin itu zalim. Mereka tidak tahu makna zalim itu luas. Kalau sudah makna zalim luas, sedikit aja salah itu sudah zalim, berarti mesti jatuhkan. Emangnya kita ini adil semuanya? Hah? Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, makna adil, imam yang adil, ya, adalah imam yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada imam yang adil? Hah? Kalau begitu kita bisa jatuhkan semuanya. Oke. Ini adalah kejahilan dalam fatwa. Ulama dahulu telah mengatakan haram, kita lari daripada kata-kata ulama. Apa yang terjadi setelah itu? Ini kan telah timbul jahil. Apa yang terjadi? Yadharul fitan, akan datang fitnah. Lihat bagaimana sekarang Libya. Libya, oke, kita akui Qaddafi itu zalim. Sudah? Kita akui. Tapi kamu jangan lupa, kadang-kadang kita selalu melihat orang, kita hanya ingat kejahatan dan kezalimannya, tapi kita lupa dengan kebaikan orang. Kita suka begitu. Kita suka tidak berprinsipkan adil. Kamu punya kawan, kamu suka, yang paling kau ingat adalah kawan kamu tuh jahat sama kau. Yang dia kasih sama kau tak pernah kau ingat. Dia kasih sama kau jam tangan, dia kasih sama kau budu, dia balik ke Tengganu dia kasih budu sama kau, dia atau kalau dia balik ke Perak dia kasih sama kau tempoyak, dia kasih macam-macam sama kau, kau tak pernah ingat pun, betul tak? Akui itu, manusia suka begitu. Yang pahit-pahit selalu dia ingat, yang manis-manisnya memang tak pernah ingat. Nah, sebab kita tengok Qaddafi, walaupun dia zalim seperti itu, berapa banyak masjid yang dia bangun. Sampai di Indonesia, di Malaysia juga ada yang dia bangun. Dan dia suka jadi imam. Dia baca dalam satu rakaat itu 100 ayat surah Al-Baqarah. Dia hafal Quran. Kalau dikatakan zalim, hanya berapa pemimpin dari zaman dahulu sampai sekarang yang tidak zalim. Kebanyakan pemimpin Islam zalim. Kalau hanya setakat karena zalim itu boleh dijatuhkan, umat Islam tak akan pernah hidup. Oke, tengok sekarang. Di Libya sekarang ini perang. Tidak habis-habis.
Minyak siapa kuasa? Amerika. Orang mati terus. Inilah hasil kejahilan datangkan fitnah. Baru sekarang orang Libya, di antaranya ada kawan saya, Syekh Muhammad Awad Mangkus, dia kata saya menyesal mendukung menjatuhkan Qaddafi. Padahal keluarga dia termasuk orang yang dizolimi Qaddafi, sehingga dia tinggal di Mesir. Saya menyesal dan saya salah, silap saya tidak mendengarkan hadis Nabi SAW yang melarang untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin walaupun zalim. Ini apa yang didapatkan orang Libya. Dulu mereka sekolah tidak bayar, elektrik tak bayar, sekarang semua bayar. Dulu kehidupan mudah. Nikmat Allah nih kita tak pernah syukurkan, tahu. Dia kata kita hidup dalam keadaan kekangan. Oh, kita mesti ada demokrasi. Oh, Masya Allah. Demokrasi itu datang dari mana? Kalau dah kalimat demokrasi, itu masukan suntikan daripada Amerika. Suriah, coba bayangkan sudah berapa tahun sekarang? 6 tahun. Hampir mendekatkan 6 tahun dalam keadaan porak-poranda. Yang kalaupun mati Bashar, nggak akan hilang juga fitnah. Udah, nggak akan hilang fitnah. Karena di sana ada Syiah, ada macam-macam. Nggak akan terjadi bunuh-bunuhan saja. Orang coba bayangkan, mau makan siang-siang, ya, makan siang-siang baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia pikir manda dan salwa jatuh dari langit. Rupanya bom. Masa berkecai semuanya. Kenapa? Dalam fitnah. Ini nama fitnah. Ya, ini nama fitnah. Maka umat akan dalam keadaan fitnah kalau kita hidupkan, kalau kita ikutkan kejahilan-kejahilan tersebut. Dan itulah terjadi. Kita mesti kuatkan iman kita kepada Rasulullah ketika kita dengarkan hadis seperti ini. Bagaimana Rasulullah tahu? 15 abad yang silam Rasulullah mengatakannya. Bagaimana Rasulullah tahu? Itu semua daripada apa? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah katanya terjadilah fitnah, maka akan datang kata Rasulullah SAW, wa'thurul haraj, maka akan banyak makna haraj. Terjadi haraj yang banyak. Ditanya kepada Rasulullah, kena lafaz haraj ini termasuk kata-kata yang tidak banyak digunakan orang Arab. Apa itu haraj ya Rasulullah? Sama seperti kita bahasa Melayu. Ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang kita tak tahu. Bahasa itu bahasa lama, digunakan orang dulu. Jom, itu bahasa baru, bukan bahasa orang Melayu. Kan? Jom apa arti jom? Ayo. Bahasa dulunya apa? Mari. Itu bahasa baru juga itu. Itu orang Indonesia sebutkan tuh. Dibawanya ke sini pakai Indonesia. Orang kami dulu kata, mari itu bukan mari. Kami kata apa? Moh. Siapa sih orang Perak? Kan moh kan? Moh. Orang Melayu tuh pakai moh. Moh, ayo. Tapi coba kita cakap orang KL. Moh katanya, apa itu? Moh kan? Kita tahu kan? Jadi ketika saya katakan moh, orang tanya apa tuh moh? Moh itu kemari. Bahasa apa tuh? Bahasa Melayu. Orang Perak. Perak ini Melayu lama. Itu dia. Ada bahasa-bahasa yang lain yang tidak. Sampai sekarang pun kalau ke kampung kami kata bahasa kami, ada. Mau kesian katanya. Mau kesian. Apa mau kesian? Kasihan kata. Mau kesian tuh mau ke sana. Itu bahasa Melayu kami lama. Orang baru-baru sekarang tak banyak tahu. Macam inilah juga bahasa nih. Amal haraj ya Rasulullah. Apa itu haraj ya Rasulullah? Jadi ada bahasa-bahasa yang kurang santai, kurang ma'ruf, kurang digunakan. Orang Arab kurang tahu. Maka perlu mereka kamus apa? Kamus Arab. Sama juga dengan kita orang Melayu ada namanya kamus apa? Dewan Bahasa. Nggak tahu bahasa kembali kepada Dewan Bahasa. Karena kau bukan orang Melayu lagi dah. Kenapa? Karena Melayu mudah lupa. Itu dia. Lupa bahasa dia. Sekarang speaking saja kerja cakap. Nah, bilangkan pasti kata kompor. Oh kan tangguh. Semua bahasa Inggris. Apa tak lupa dia? Nah, kalau sudah katanya apa itu haraj Rasulullah berkata apa hakada, maka beliau
seperti ini katanya dibalikkannya, maknanya adalah maksudnya pembunuhan. Kalau sudah datang fitnah, di antara fitnah itu fitnah peperangan, maka banyak orang yang mati terbunuh. Termasuk juga sekarang fitnah yang terjadi di mana? Terjadi di Yaman. Itu fitnah. Houthiyah, kelompok Syiah ingin menguasai Yaman. Kelompok daripada Saudi, Mesir dan sebagainya ingin menghilangkan pengaruh daripada Iran. Ini Iran walaupun diam begini, dia punya pengaruh. Dia akan datang ke Malaysia menyebarkan akidah-akidah Syiah mereka. Jangan heran sekarang ini di mana-mana university sudah ada sebagian otak-otak Iran. Makanya hati-hati. Sudah. Sebab itulah pengaruh Iran ini sudah mulai menjalar di berbagai macam university yang ada. Karena kita tahu di university ini orang semua otaknya terbuka. Dah terbuka, maksudnya cuma terbuka tuh. Open-minded, dah. Buka semua. Cakap cerita tentang masalah Syiah, okey. Jadi dalam agama dia, ada akidah dia, ada situ akidah koktel namanya. Tahu koktel? Koktel itu makanan minuman yang berada di Mesir, dikumpul semua situ. Di situ ada jawafah, ada apanya? Ada di situ jambunya, ada di situ apa namanya? Ada di situ tembikainya, ada di situ anggurnya. Jadi campur situ, namanya apa? Namanya koktel. Jadi ada seseorang, dia itu akidah koktel, jiwa-jiwa koktel. Syiah ada, Wahabinya ada, Mu'tazilahnya ada, liberalnya ada, semua ada. Nah, inilah sekarang. Bukan ahli sunnah semuanya. Ini yang sangat kita bahayakan ya. Jadi dengan begitu, bagaimana mengatasi ini semuanya? Maka berpegang teguhlah dengan ulama. Pada masa sekarang berpegang teguhlah dengan ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, karena akan datang lagi fitnah yang lebih besar. Akan datang lagi fitnah yang lebih besar. Yang sebagian ulama mereka diam dan tidak berani untuk mengatakan sesuatu karena mereka takut. Dari mulai tahun 2010 sampai sekarang, saya beranikan diri untuk berkoar tentang haramnya menjatuhkan pemimpin yang zalim. Biar orang kata saya apa saja. Saya tidak pernah untuk mendukung pemerintah, tak? Tapi saya yakin dengan hadis Nabi, karena akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Jadi sampai sekarang saya akan katakan begitu. Walaupun kamu tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan. Kamu mau ikut siapa? Ikut Nabi kah ikut orang? Nabi kata haram. Apa alasannya? Sebabnya apa? Akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, peperangan yang akan hancur. Tapi sekarang ada orang kata, yang salah itu Bashar. Saya kata tidak. Yang salah Bashar dan orang yang keluar daripada Bashar. Sudah tahu Bashar itu zalim, kau keluar juga, kan namanya bodoh. Betul tak? Kau dalam rumah, aman nggak dalam rumah? Aman. Tiba kau tengok di luar rumah ada harimau, ada apa singa, dalam keadaan lapar. Tiba-tiba kau keluar, kalau diterkam sama singa, kau salahkan singa. Kurang ajar kau singa, nah. Kau makan aku nak keluar. Apa salahku? Jangan salahkan dia, salahkan dirimu. Kau tahu singa lapar dah, kau nak keluar juga. Ini kita tahu pemimpin itu zalim. Kau nak keluar juga, matilah. Pemimpin zalim yang mana kalau mau diturunkan nggak mau turun dia. Sudah enak di apa di kursi. Di kursi empuk nih. Kau suruh duduk di lantai. Mana mau? Enak duduk dekat kursi di empuk rasanya, kau pun boleh tertidur kita lah. Dia suruh turun. Siapa mau? Dah tu, kalaupun turun dia nanti mungkin dia akan dibunuh juga. Betul tak? Ya tengok, oh Husni Mubarak diturunkan. Setelah diturunkan, dia apakan? Dihina, masuk penjara dan sebagainya. Daripada gitu baguslah aku mati lagi, aku hancurkan semua orang. Dibunuh aja rakyatnya ke apa? Itu yang dia pikirkan. Sebab itulah kalau orang zalim tidak boleh kita turunkan dengan begitu, kena akan dia buat kezaliman lagi. Bertambah zalim dia. Ya. Sebelum itu kita tak tengok berapa banyak orang mati di Syam. Kawan-kawan saya banyak pergi ke sana. Dan bahkan sebelum kejadian itu saya nak pergi ke Syam, nak pergi ke Suriah. Dah siap-siap. Tapi sudah kejadian tu saya tak pergi lagi langsung. Sampai sekarang tak pergi ke Suriah. Ya. Kenapa? Karena sudah terjadi fitnah ini tadi.
Jadi fitnah maksud di sini adalah fitnah peperangan, fitnah adu domba, fitnah berbagai macam fitnah. Ya, jadi itu yang perlu kita pegangkan daripada di sini. Hati-hati. Selama ini kita tengok ulama-ulama banyak yang berwafatan, kemudian penggantinya tidak ada. Kalau sudah ulama wafat, maka akan timbullah berbagai macam kejahilan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam hadis yang lain disebutkan di sana, setelah datangnya kejahilan maka akan berserakan tentang zina. Zina akan makin banyak katanya. Ini memang sudah tengok, bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Tanggal 31 Agustus, tanggal berapa Februari? Parenting 14 apa ya, 14 Februari, hafal lah. Masya Allah, hafal. Saya tak hafal tuh. Itulah hari yang ditunggu-tunggu oleh wanita dan pria. 14 Februari. Berapa banyak di sana penzinaan pada hari ini. Berapa banyak perawan hilang. Jadi perkara ini kita tengok, ya, sudah makin meresahkan. Para masyarakat Melayu sekarang sudah lagi tak malu. Karena Rasulullah kata kasratuz zina, banyak zina pada zaman sekarang ini. Wasyarbul khamar, dan juga akan banyak orang minum khamar. Subhanallah, Rasul kata begitu. Iyalah, dulu banyak khamar, sekarang berbagai macam jenama sudah ada. Whisky, brandy, macam-macam. Ada lagi di sini kokain, ada lagi sabu-sabu, ada lagi dadah, ada lagi macam-macam. Yang pada akhirnya itu semua adalah ingin menghilangkan akal sehat kita. Ya. Itu sedekah Rasulullah. Memang Rasulullah sangat-sangat benar dalam menceritakan kejadian itu. Sebentar dulu saya tulis ya. Mata bau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, mungkin Syekh akan hilang dalam ada 5 minit ni. Jadi insya-Allah dalam 5 minit ni kita minta Piu Johani cerita semua jiran Nana ni. Saya mungkin boleh sikit dengan saudara Hafiz, seorang motivator daripada luar. InsyaAllah mungkin boleh. Tafadhal. Nanti Syekh nak masuk beritahu, segan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nak minta tuan-tuan sambung. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau semua orang faham tentang ayat ini, tidak akan ada seorang pun akan hidup berbangga diri atas dunia ini. Apa dia? Maha suci Engkau ya Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Segala-gala ilmu pengetahuan semua datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Dan perlulah kamu sedar dan yakin bahawa setiap apa yang kamu buat di atas dunia ini semuanya menggunakan pengetahuan. Tak ada apa perkara yang kamu buat tanpa pengetahuan. Nak duduk pun kena ada pengetahuan. Semua benda pakai pengetahuan. Betul tak tuan? Nak duduk kena tahu, nak melihat kena tahu, nak mendengar kena tahu. Jadi kamu kena sedar bahawa pengetahuan itu datang dari Allah. Allah boleh tarik pengetahuan itu pada bila-bila masa saja. Kadang-kadang kita dah biasa buat suatu perkara tu, tapi boleh lupa. Ini menunjukkan bahawa ilmu bukan milik kita, ilmu milik Allah. Maka kata guru saya, apabila kamu ingin mengekalkan, mau tak kamu kekalkan ilmu yang sedia ada? Mau tak kekalkan pengetahuan yang sedia ada? Dan maukah pengetahuan itu ditambah? Mau. Kalau mau, maka berhubung baiklah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kamu baik dengan Allah, maka Allah akan kekalkan. Allah akan kekalkan ilmumu dan Allah akan tambah.
Dan cara bagaimana Allah nak tambah ilmu, baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam Sahih Muslim, "Man 'amila bima 'alima warasahullahu al-'ilma bima la ya'lam." Barang siapa yang buat apa yang dia tahu, pasti Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tak pernah tahu. Allah akan ajarkannya. Namun teringat saya dengan kata-kata guru saya. Guru saya kata, "Johani, kalau kamu dengar satu perkara, lepas tu kamu tak buat satu perkara yang kamu dengar tu, maka satu penyakit akan datang dalam hatimu. 10 kamu dengar, 10 kamu tak amal, 10 penyakit akan datang padamu." Kejap saya. Isteri. Tapi dia dah tahu dah saya pergi kelas. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dah syukur tu. Misian sikit. Jadi insyaAllah kita bagi lalu pada Syekh kita. Dia isi tempat kosong ya. Teruskan lah. Bukan nasihat ya. Masya-Allah. Teruskan. Oh, Syekh. Tak maaf ya. Hadis yang ketujuh, al-hadits sabi'. Qala al-Lankati anba'ani al-alamatu Syekh Khalid bin Husain al-Bakistani al-Makki. Qala akhbarana Syekh Muhammad Salim ibn Muhaddits Syekh Muhammad Tayyib ibn Syekh al-Islam Muhammad Ahmad ibn al-Imam Akbar Syekh Muhammad Qasim al-Anatwi an al-Muhaddits Syekh Ahmad al-Fayd Abadi thumma al-Madani an al-Muhaddits al-A'zam Syekh Mahmud al-Hasan al-Diyubandi an al-Imam Akbar Maulana Muhammad Qasim al-Anatwi an al-Muhaddits Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddadi Ad-Dihlawi thumma Al-Madani an al-Muhaddits Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi an al-Alim Rabbani Al-Muhaddits Syekh Shah Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Rahim Ad-Dihlawi. Jadi ulama-ulama Diyuban ini adalah ulama-ulama sufi semuanya, ulama bertarikat. Ini diungkapkan dan telah disebutkan oleh Syekh Ilahi Burni dalam kitab beliau tentang kekuatan tasawuf dan sufi di kalangan ulama-ulama Diyuban. Ada kalangan sekarang ini orang yang mengaku dia ahli hadis dan ahli Diyuban, tapi dia mencerca daripada ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama sufi dan sebagainya. Saya kata kepada mereka, kaum-kaum yang seperti ini, coba sebutkan dulu sanad dari mereka sampai ke Rasulullah yang jalurnya tidak ada orang sufi. Sebutkan sanad mereka dari mereka sampai kepada Rasulullah yang jalurnya satu demi satu tidak berlalu kepada orang sufi. Tidak akan pernah ada. Kalau kamu menganggap orang sufi itu adalah golongan yang sesat, maka tidak akan pernah ada sanadmu yang sahih kepada Rasulullah. Karena ulama-ulama Diyuban termasuk daripadanya Al-Muhaddits Syekh Abdul Aziz, Syekh Waliullah Dihlawi adalah merupakan orang-orang bertarikat. Ya? Orang-orang bertarikat, orang sufi. Dan orang-orang ahli India, Pakistan, seluruh sanad mereka jalurnya itu semuanya melalui Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi dan Waliullah Dihlawi. Mau kemana larinya? Pada orang yang tidak bukan sufi. Semuanya sufi. Nanti jalurnya juga lari kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, sufi. Nah, itu tidak boleh kita menghina. Kalau mereka menghina tasawuf dan sufi, Ibnu Taimiyah sendiri memuji Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tidak kena beliau, tidak akan pernah ada lagi setelah itu orang yang akan bermadhabkan Hambali. Tapi kena beliaulah, maka banyak orang lagi bermadhabkan Hambali. Kerana pada masa itu orang-orang tidak mau energi, mau masuk madhab Hambali. Kerana banyaknya orang-orang ahli mujassamah, orang-orang yang tidak benar akidahnya dalam madhab Hambali, maka orang tidak mau dia dinisbahkan dengan mujassimah, dia keluar daripada madhab Hambali. Tapi Rasulullah SAW dalam lewat mimpi menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Qutub Al-Wali
yang sangat dihormati Ibnu Taimiyah untuk masuk ke madhab Hambali, yang asalnya Syafi'i masuk pada madhab Hambali, maka orang baru lagi masuk kepada madhab Hambali. Itu orang sufi. Jadi kata orang sufi ini sesat, subhanallah. Ini orang tidak dijaga mulutnya ya, tidak pernah jaga mulut. Lihat bagaimana Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul I'lam Nubala banyak memuji orang sufi yang ahli thiqah, yang ahli hadis Nabi SAW. Kan manusia tahu tentang pahala yang ada ya pada adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak dapatkan kecuali mesti mereka mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Jikalau sekiranya mereka mengetahui apa yang terdapat dalam pahala mempagi-pagikan berangkat ya untuk pergi sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk pergi cepat. Andaikan mereka mengetahui apa yang terdapat pahala dalam sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dalam keadaan berangkat. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan adzan. Kalau orang-orang tahu tentang keistimewaan adzan, pahala adzan, niscaya mereka akan ingin terus adzan. Tapi para ulama mengatakan pahala adzan ini kalau sekiranya dia dengan secara sukarela. Kalau dia adzan dengan adanya upah, maka tidak ada pahala. Telah berganti dengan upah. Ya. Jadi upah tersebut sudah berganti dengan dapatnya gaji dia per bulan. Yang dimaksud di sini adalah adzan dalam keadaan sukarela. Andaikan orang tahu tentang pahala besar kalau dia adzan dengan sukarela, maka orang akan berlomba-lomba ingin adzan. Belum masuk lagi waktu, 1 jam lagi, mau masuk waktu sudah berdiri dekat mikrofon dia, dan pegang mikrofon. Kalau boleh digemboknya mikrofon itu aku katanya. Kalau kita tahu, tapi sekarang ini masalahnya kita tak tahu, atau kita tahu kita tak mau. Kan banyak begitu. Pahala-pahala dalam hadis Nabi SAW mengatakan begini, kalau kamu buat begini, pahalanya begini. Kita biasa aja. Tapi coba kalau sekiranya nanti ada ya Menteri Keuangan kata bagi siapa yang datang ke sini akan dapat 100 ringgit. Kira-kira ramai nggak datang? Ramai. Mereka lebih yakin dengan menteri daripada Nabi. Kalau menteri kata begitu udah yakin sekali pas 100. Tapi kalau sekiranya Nabi kata siapa yang buat begini maka dia akan begini, kita nggak datang. Kita nggak datang. Siapa yang datang dapatkan shaf yang pertama, mereka akan dapatkan selawat istighfar daripada malaikat. Tengok pun masjid-masjid mana ada dapat shaf awal, nggak ada pun mereka datang karena kurang yakinnya. Kita ini suka nampak benda itu barulah memang semangat. Tak nampak, kalau tak nampak tak datang. Kalau sekiranya saya betul kata, siapa yang mengaji datang sini, saya akan kasihkan kepada kamu 1.000 ringgit. Ramai datang tuh. Padahal gak usah pun dapat 1.000 ringgit, dia akan dapat pahala banyak. Pahala itu tak tengoknya, 1.000 ringgit itu yang nampak dia. Nah, ini Rasul kata, kalau kau tahu tentang pahala adzan, niscaya kita akan apa? Niscaya kita akan mengundi. Adakah undian siapa yang akan dapat? Ya, karena pahala adzan ini sangat besar. Dia mengajakkan kepada kebaikan. Cukup Rasulullah mengatakan mandala ila khair kafa'ili. Siapa yang mengajak kepada kebaikan sama seperti orang yang memperbuatnya. Orang adzan ini termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan inna atwalal unuq yaumal qiyamah al muadzin. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah muadzin, bukan adzan. Ulama khilaf tentang masalahnya. Ada yang mengatakan secara hakikat memang para muadzin lehernya panjang untuk membedakan yang lain. Ini para muadzin yang ada. Ada yang mengatakan tidak begitu maknanya. Tapi yang jelas tujuannya adalah menunjukkan besarnya pahala bagi orang yang adzan, tapi dengan sukarela, bukan dengan apa? Bukan gaji. Ya. Yang kedua,
tentang masalah pahala sop awal. Sop yang awal, sop yang pertama. Jadi orang-orang yang berada pada sop yang pertama, maka malaikat akan mendoakan mereka. Sesungguhnya para malaikat mendoakan orang-orang yang berada pada sop yang pertama. Maka sebaik-baik sop bagi laki-laki adalah sop yang pertama. Ya? Dan sebaik-baik sop bagi perempuan adalah sop yang paling belakangnya. Seburuk-buruk sop bagi laki-laki yang paling belakang, dan seburuk-buruk sop yang bagi laki perempuan paling apa? Paling depannya. Ya, maka bagi perempuan adalah mencari sop yang paling belakang, nampak sampai keluar masjid. Dalam masjid, dah. Kemudian bagi laki-laki cari yang pertamanya. Sop yang pertama itu adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Tapi biasanya kalau laki-laki biasanya kalau sop ya, sop yang paling belakang dapat dia. Kenapa? Karena sampai ke sana imam sudah Allahu Akbar, masih syukur Allah. Ketimbang nggak datang langsung. Ya, maka kalau mampu kita tahu kita pahala besar bagi orang yang berada pada sop yang pertama, kejarlah. Bagaimana caranya? 15 menit sebelum adzan kita sudah beranjak untuk ke masjid untuk mendapatkan sop yang pertama ini tadi. Bagaimana kalau orang itu sudah ada di sop pertama, tapi dia datang lewat, kemudian dia merebut sop yang pertama itu daripada orang yang sudah lama duduk? Orang tadi itu duduk situ. Bagaimana cara merebutnya? Mungkin kau katanya. Dalam Sahih Bukhari katakan setiap orang duduk pada tempatnya itu hak dia, kecuali kalau dia sudah keluar, maka haram hukumnya mengambil tempat orang tersebut. Contohnya Ustaz tadi di sini, ini kan tempat dia, dia keluar, tahu memang dia akan kembali lagi, tak boleh kita ambil tempatnya, haram. Ya, maksud keluar di sini kalau dia keluar memang tak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi, berarti hal tersebut boleh kita ganti. Selama dia akan ke situ juga tidak boleh kita ambil, itu tempat dia. Sama tempat duduk, sama juga dengan sop, tidak boleh kita ambil. Tapi bagaimana kalau kamu berada pada sop yang pertama, tiba-tiba kamu tengok orang yang kamu segani, kau suruh dia menggantikan kedudukan kamu, bagaimana? Boleh, tapi makruh. Boleh tapi saya bawa ithar. Apa itu ithar? Ithar adalah mendahulukan orang lain. Dalam ibadah tidak ada istilah ithar. Al-itharu fil ibadati makruhun wa fi ghairiha mustahabun. Ithar, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh hukumnya. Sudah? Dan pada selainnya itu disunahkan. Jadi kalau kamu ada minuman, kau dahulukan orang lain, itu sunnah. Ada makanan kau duduk ke orang lain itu sunnah. Ada tempat duduk kau duduk ke orang lain itu sunnah. Tapi dalam masalah sop, kau suruh orang lain untuk duduk situ itu makruh hukum. Karena masalah apa? Masalah ibadah. Ibadahnya pertama kali diri kita dahulu kita ambil. Ibadah, dalam ibadah diri kita dahulu. Jangan sibuk dengan orang lain. Ya? Makanya dalam ibadah ini makruh hukumnya kita mendahulukan orang. Sama seperti ada seorang perempuan dah cantik, soleha, kau cinta dia, kawan kau juga cinta dia, terus kau kata adalah kawin aja lah, saya itar sama kamu, kawin saja lah sama dia. Itu kawin itu ibadah. Jadi kalau kamu itar dengan dia, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Udah kawin dia, barulah kau rasa sakit. Nah, baru kau tahu kenapa kau lakukan itar. Itu ibadah, dahulukan kawin. Perempuan dah baik dah, kawinkan dia. Mak kata orang, apabila janur kuning belum tertancap di depan rumahnya, maka dia itu boleh siapa yang kawin. Tahu janur kuning? Orang Melayu sekarang sudah tak ada lagi dah sini. Melayu sudah lupa. Kami Melayu di sana, Melayu kat kampung kami, pakai lagi janur kuning untuk kawin tu depan rumah tu dah pacak tu. Diambil daripada apa? Diambil pada pohon kelapa, daun-daun mudanya apa namanya? Daun muda pohon kelapa apa namanya? Itu pun tak tahu juga. Oh iya pula lah, di Selangor ni KL ni tak pernah nampak langsung kelapa. Dia warna kuning tu.
Janur. Dia kelapa, daun kelapa warna kuning. Itu di atas ujung-ujungnya itu biasa. Pucuknya. Entah maaf lah orang Kuala Lumpur tak nampak ada kelapa lagi. Besok pohon kelapa tak nampak, kangkung tak nampak. Itu dia. Jadi itu pun ibadah juga. Kawin itu ibadah. Jangan kau kasih sama kawan kau. Akulah kata gitu. Dahulukan. Jangan bersifat itar dalam masalah kawin. Nah. Kemudian, kalau kan mereka tahu tentang pahala tahjir, maknanya pahala bercepatkan diri kita untuk datang ke masjid untuk salat Jumat, umpamanya, maka mereka akan cepat-cepat datang ke masjid. Ini macam di Mesir ya, Jumat cuti. Apa guna Jumat cuti? Katanya untuk mencepatkan datang ke masjid. Tapi datangnya juga pas lagi apa? Barakallahu li walakum. Sama aja. Tujuan cuti itu apa? Hah? Tujuan cuti itu adalah supaya Jumatnya datang. Tapi datangnya pas lagi barakallah. Hah? Macam mana itu? Maunya kita datang tuh jam 9 pagi kan begitu. Ya? Kalau memang tak ada kuliah, tak ada apa-apa, datang pagi. Tapi dalam cuti Jumat ini bid'ah. Cuti bid'ah. Ada ke dalam hadis Nabi disuruh untuk cuti hari Jumat? Tak ada. Makanya cuti hari Jumat bid'ah. Setuju nggak? Setuju? Kamu yang kata setuju ya? Enggak ikut. Siapa yang hafal di sini ayat Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kemudian wadarul bai'. Tinggalkan perniagaan. Berarti kau niaga ke cuti? Dalam Quran nih. Cuti juga katanya. Berarti kau niaga, berarti kau kerja, berarti kau bukan apa cuti. Kan? Quran ajar kita. Tinggalkan jual beli. Udah? Betul tak tuh? Tinggalkan. Berarti zaman Rasulullah Jumat mereka apa? Jual beli, mereka bekerja. Wadarul bai'. Teruskan ayatnya lagi. Terpaham kau? Semangat dan Islam, semua benda Islam. Tapi tak paham ayat tu. Wadarul bai'. Jangan kau pikir kau itu Islam sangat kau Jumatnya cuti. Sama aja kalau datangnya tu barakallahu li walakum. Kemudian wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Disuruh kau kerja lagi. Min fadlillah itu apa itu? Rizki kan? Berarti kau suruh apa? Sebelum Jumat kau disuruh kerja, setelah Jumat kau disuruh kerja. Kenapa? Pandangan orang Yahudi dahulu, Jumat, Sabtu itu hari besar mereka. Tak boleh bekerja, dilarang bekerja. Sudah? Nah, ketika Jumat dibesarkan untuk umat Islam, takut pandangan orang-orang Muslim berpandangan ini kan hari Jumat, hari yang dibesarkan. Maka mungkin saja seperti orang Yahudi dilarang untuk bekerja. Tapi rupanya syariat Islam tak begitu. Buktinya wadarul bai', fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berarti tidak ada larangan dalam bekerja. Disuruh kita bekerja. Dengan makna apa? Cuti tidak ada kecuali pas lagi apa? Sholat Jumat. Nah itu. Paham nggak ayat tuh? Jadi bukan tandanya kalau kamu Islami mesti Jumatnya cuti. Nggak ada. Enggak menunjukkan kau Islami Jumat cuti itu Al-Quran sendiri. Kau nyalakan Quran tidak. Tapi saya kata bid'ahnya bukan bid'ah dhalalah. Nah, nanti buatkan di Facebook kata bid'ahmu. Paham lah kau tuh. Orang ahli sunnah wal jamaah kok kata bid'ah, tengok dulu siapa dia. Karena kacam kami di ahli sunnah wal jamaah ini, bid'ah ini terbagi dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Tapi kalau orang sebelah kami, orang tetangga kami kata bid'ah apanya?
kullu bid'atin dhalalah. Dhalalatin finnar. Itu semuanya. Ya, jadi kalau konsep Islam kau bekerja pagi, udah sholat Jumat, baru keluar dari sholat Jumat, bekerja kau lagi. Itulah konsep Islam, ya. Diajak kita untuk cari dunia, dan dunia itu untuk akhirat. Bukan untuk kau perbanyak hartamu saja. Paham tidak? Ini disuruh kita berpagi-pagi untuk sholat. Coba bayangkan keadaannya, sehingga lagi itu. Yang dapat unta, dapat kerbau, dapat ayam, dapat telur. Kalau kelambatan, kalau barakallah apa itu? Kalau sampai barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, dapat apa tuh? Hah? Telur pun tak dapat. Makan apa? Nah, itu dia, itu gambaran ya. Bila sudah sampailah imam itu di atas mimbar, maka mereka akan tutup bukunya dan dia akan berdiri di mimbar. Berarti tak akan dapat lagi tulisan. Apa pasalnya orang Mesir suka datang terlambat sholat? Karena malam cuti. Ini salahnya nih. Bila besok cuti, berarti malamnya apa? Begadang. Tahu begadang? Arti begadang itu adalah jaga malam. Berlepak. Duduk di mana? Kedai kopi. Sampai jam 2 malam. Akhirnya tertidur. Tidur nih sampai nanti dia jam 10 pagi. Ada yang jam 11, jam 12. Kenapa? Malamnya tertidur. Pasalnya besok cuti. Walakhir sampailah ke masjid dia, barakallah. Itu masih syukur lagi. Ada yang sampai ke masjid, saya tengok sendiri. Sampai ke masjid pas lagi Allahu Akbar. Qomat. Mau sendiri dah sholat dah. So, mau sampai ke masjid. Nah, itu. Kemudian kalaulah mereka tahu tentang pahala yang berada pada sholat Isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan datang pada sholat tersebut dalam keadaan merangkak. Ini menunjukkan kepada kita pahala besar subuh dan Isya. Karena orang-orang munafik, sholat yang paling susah untuk mereka hadiri adalah sholat Isya dan subuh. Kau tengok tuh dirimu. Susah nggak sholat Isya sama subuh? Kalau susah kamu sholat berjemaah, itu ditakutkan diri kita ini munafik. Para ulama-ulama dahulu, para sahabat takut mereka munafik. Kita ini nggak pernah rasa takut dengan kemunafikan. Bahkan kita mudah kata kau munafik. Dirinya coba dulu, kau. Pernah kita buat gitu? Abu Bakar yang dikatakan Rasulullah, ya, penduduk surga, calon penduduk surga Abu Bakar, dia sendiri takut jadi munafik, tahu? Kita nggak pernah Rasulullah kata kita ahli surga. Kita sudah memang yakin kita ini nggak munafik. Hebat kita ya. Jadi coba tengok dulu sholat kita, Isya kita, subuh kita berjemaah. Coba bagaimana? Kalau mudah bagi kita, berarti kita insya Allah tidak munafik. Karena kedua sholat ini adalah sholat yang paling susah sekali bagi orang-orang munafik untuk mendatangkannya. Andaikan umat Islam mengetahui fadilah keistimewaan daripada sholat tersebut, niscaya mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Masya Allah. Ini mubalaghah, merangkak pun jadi. Ini tidak. Kalau macam di Malaysia ini saya kata, malu kita kadang-kadang jalan kaki dah. Kalau kami di Indonesia biasa aja. Saya kata sama kawan, saya nak jalan di sini ke sana dulu. Jauh kali tuh Syekh. Kenapa jalan ke sana? Ya, biasa kami jalan di sini ke sana. Kalau di Indonesia jalan kayak gitu, biasa. Di sini nggak akan pernah kita nampak orang jalan. Betul tidak? Hah? Makanya kita jadi malu nak jalan. Karena semua pakai kereta. Kalau tak pakai kereta, pakai motor. Nggak ke masjid pun hanya berapa langkah, pakai motor, pakai kereta. Hah? Jadi dengan begitu kita mengetahui kita tidak akan dapatkan pahala besar kalau kita berjalan ke sana tanpa pakai apa? Kereta. Maka mesti kita berjalan ke sana dengan jalan kaki supaya dikira berapa langkah kita. Ya, agar perjalanan kita itu dikira berapa banyak pahala yang dapat kita insyaallah taala biidznillah. Jadi para sahabat-sahabat dahulu kalau datang mereka ke masjid, mereka akan kecilkan langkah supaya dikira banyak, khutwatnya banyak. Orang Malaysia saya tengok pergi ke masjid, sana aja masjidnya, pakai motor, pakai kereta juga, pakai motor, pakai kereta.
maka masjid-masjid di Malaysia ini mesti dia memperbanyakkan tempat parking. Betul tak? Tak ada yang mau berjalan kaki. Betullah jumlah penduduk Malaysia yang penyakit kencing manis terlampau banyak. Itu. Apa pasal? Bergerak malas, semua pakai kereta. Saya tengok di Singapura, tengok Singapura. Pernah ke Singapura tak? Pernah nggak? Belum pernah Singapura. Dekat begini Singapura. Hah? Di Singapura sana masih banyak orang pakai kereta atau pakai jalan kaki. Kalau di KL nih, mungkinlah yang jalan kaki itu pasti pendatang. Penduduk asli tidak akan datang. Ya? Tidak akan datang. Tidak akan pakai jalan kaki. Mereka akan pakai kereta. Nah, itu. Jadi kalau sudah ada fasilitas seperti kereta, kenapa kita tak mampu untuk datang ke masjid? Kan dah mudah kan? Maka semestinya kita usahakan datang ke masjid. Andaikan tahu kita betapa besarnya pahala solat subuh. Ini solat subuh nih, Rasul mengatakan rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Khairun minad dunya. Solat 2 rakaat solat fajar, yaitu solat qabliyah 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Pernah nggak berpikir, kalau solat 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan apa isinya, bagaimana lagi solat subuhnya? Kita sepakat fardu lebih afdal daripada sunnah kan? Kalau yang sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat apa? Solat fardunya. Maka itu sangat besar sekali pahala solat sunnah, solat fardu subuh. Ya, manakala coba bayangkan kenapa dalam keadaan seperti ini pahalanya besar? Karena pengaruh cobaan pada waktu itu sangat besar. Bayangkan kalau kita pakai aircon, kita pakai selimut itu, Allah, apalagi tempat tidurnya empuk, kalau digoyang-goyang bergoyang kita tidur, alah ya Allah sedapnya. Pas lagi tencem gitulah kita dipanggil untuk sholat, alah perasaan kita susah. Betul tak? Macam di Mesir musim dingin, alah Robi, saya 12 tahun saya rasakan tuh. Udah kata musim sejuk, memang mata macam digam. Nggak keluar daripada selimut ni pun dah susah dah. Selimut kita 3 lapis. Masuk ke dalam tu nyaman. Kalau kita nak masuk ke tandas, airnya pula sejuk. Perasaan kita tak mau pakai air tu lagi. Begitulah cobaan orang-orang Mesir untuk solat subuh berjemaah. Ya Allah ya Rahman. Tapi kalau kuat iman, sejuk tak sejuk, selimut tebal pun tinggalkan solatnya. Itu kalau kuat iman. Kalau lemah imannya, nanti ajalah tidur lagi, sejuk sangat. Jam 6 pun sejuk juga, jam 7 pun sejuk juga. Wasit jam 10 bangun dia, maka dia solatlah solat duha pakai kunut. Ya? Nah, itu dia. Jam berapa sih? Kita buat satu lagi. Qala Al-Lankati, Ambani Syekh Al-Sayyid Abdul Ghani Ibn Al-Alama Syekh Saleh bin Muhammad Ja'fari, an walidi Al-Alama Syekh Saleh bin Muhammad Ja'fari, an Al-Alama Yusuf bin Ahmad bin Nasr Ad-Dijwi, an Ahmad Al-Faid Az-Zurqani, an Ahmad bin Natullah, an Al-Alama Syekh Muhammad bin Muhammad Amir Al-Kabir Al-Maliki Al-Masri, an Syekh Ali bin Ahmad As-Sa'idi Al-Adawi Al-Maliki, an Syekh Muhammad ibn Ahmad Aqila Al-Makki Al-Hanafi, an Al-Muhaddith Abi Al-Baqa Hasan bin Ali Al-Hujaimi Al-Hanafi Al-Makki, an Muhaddith Muhammad bin Alauddin Al-Babili Al-Masri Al-Shafi'i, an Abi Najah Salim bin Muhammad As-Sanhuri Al-Masri Al-Maliki, an Syekh Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti Al-Masri, an Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, an Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, an Al-Burhan Ibrahim bin Ahmad Tunuhi, an Ahmad bin Ali bin Abi Talib Al-Hajjar As-Salihi Ad-Damsyiki, Uripa bin Suhnah, an Sirajuddin Abi Abdullah Al-Husayn ibn Mubarak Al-Zubaydi, qala akhbarna Abu Waqt Abdul Awal bin Isa As-Sajazi Al-Harawi, qala akhbarni Abu Hasan Abdul Rahman bin Muzaffar Ad-Daudi, qala akhbarna Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamuyah As-Sarakhsi, qala akhbarna Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Farabri, qala haddatsani Al-Hafidh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar, qala haddatsana Yahya, qala an Ubaidillah, qala haddatsani Khubayb bin Abdurrahman an Habs bin Hasim,
an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang Allah akan naungi mereka ya dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama mengatakan naungan tersebut adalah arsy. Ada yang mengatakan naungan itu adalah naungan pemerhatian Allah ya daripada segala-segala yang tidak kita sukai. Maknanya pada waktu itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang tersebut tidak akan mendapatkan panasnya matahari. Kemudian tidak dapat ya rasakan bagaimana susahnya dalam keadaan mauqif atau di padang mahsyar. Allah membantu dia. Nah, 7 orang ini adalah sesuatu yang sangat payah sekali kita laksanakan. Yang pertama Imam Adil. Yang dikatakan Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan adalah orang yang memiliki perkara-perkara umat. Dikata juga Imam Al-Akbar, imam yang sangat besar, yaitu raja-raja, kekhalifahan. Ini dikatakan imam. Ada juga yang mengatakan dimaksud imam setiap orang yang memimpin. Ini lebih umum dibandingkan dengan yang pertama tadi. Yang dikatakan adil sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan orang yang meletakkan pada tempatnya dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui sebalik daripada imam adil berarti imam yang tak adil. Dengan begitu tidak menyatakan kebanyakan dalam pemerintahan Islam kebanyakan imam tak adil. Dengan begitu juga maknanya tidak boleh kita turunkan imam yang tak adil. Hanya setakat dia tak adil. Tetapi wajib bagi umat, bagi ulama menasihati imam-imam yang tidak adil agar mereka adil. Itu jihadnya ulama-ulama. Ya. Jadi imam yang adil ini adalah melaksanakan segala hukum Allah dan berbuat sesuatu pada tempatnya. Dan ini sangat susah sekali ya. Sangat susah sekali mendapatkan imam-imam adil. Kita tahu daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu adalah imam-imam yang adil. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali, imam yang adil. Dan setelah itu kata Rasulullah SAW, setelah kejadian itu maka akan ada muluk kerajaan-kerajaan. Jadi untuk mendapatkan imam yang adil ini sangat susah, tidak semudah yang kita pikirkan. Kita yang pernah merasakan, saya ingin jadi pemimpin. Kenapa? Saya sanggup dan saya mengaku saya ini insya Allah akan adil. Insya Allah akan adil. Abu Bakar sendiri ketika diletakkan kepada kekhalifahan dia menangis. Abu Bakar diangkat jadi khalifah dia pingsan. Kita tak terangkat jadi khalifah gila. Di Indonesia banyak gitu. Tak terangkat jadi pemimpin langsung pingsan dia. Ada yang gila. Ini kenapa? Karena terlampau gilanya kita dengan kedudukan. Karena terlampaunya kita dengan tahta. Ya. Yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang dia tumbuh membesar beribadah kepada Tuhannya. Kenapa masih pemuda? Karena kebiasaan pemuda ini hidupnya dipenuhkan dengan keenakan, syahwat. شهدوا